Oke. Kebanyakan teman-teman masih belum memahami atau masih belum tahu atau masih bingung cara pendaftarannya. Jadi saya akan coba menjelaskan cara pendaftaran di website SIMK khusus bagi anggota Patelki atau analis laboratorium. Jadi langsung saja kita sama-sama belajar di sini untuk tahu cara bagaimana daftar sebagai anggota Patelki. Oke, langsung saja. Ini saya daftar dengan Android. Kalau teman-teman ada yang mau daftar lewat Android atau laptop atau komputer sama saja. Intinya sama. Oke, sebelum kita masuk kita ketik di halamannya sim.patelki.org. Kita ketik, setelah sudah muncul kita klik. Setelah loading kita tunggu. Teman-teman, yang saya mengingatkan di sini, teman-teman bisa masuk di SIM Patelki juga. Kalau menurut saya langsung masuk di member registrasi kalau mau daftar pendaftaran anggota baru. Dan saya masuk di member registrasi. Dan setelah saya klik, tunggu sementara di loading. Teman-teman ingat bahwa mau daftar ini harus butuh jaringan yang internet yang kuat. Ketika sudah loading, kita masuk di registration form. Berarti kita harus mengisi data-data yang diminta dari website itu sendiri. Setelah kita melihat bahwa kita harus mengisi, di sini kita ada tulis mengisi nama lengkap tanpa gelar. Berarti kita tulis nama tidak harus dengan gelar. Nomor KTP diisi, tempat lahir kita harus isi. Kalau tempat tanggal lahirnya kita harus ada pilihan di sini. Misalnya kita pilihan di sini tidak jadi masalah, kita pilih. Terus kalau kita mau tekan kalender juga sama saja. Tinggal dia memilih kalender, tinggal kita tekan kalender, muncul kalender keluar. Kita memilih di situ. Terus jenis kelamin kita tinggal klik. Misalnya perempuan atau laki-laki kita tinggal pilih. Setelah itu kita bisa agamanya, gelar depan kan kalau ada gelar depan kita harus isi, kalau tidak ada gelar depan wajib tidak usah isi. Gelar belakang kita wajib harus isi gelar belakangnya. Setelah kita isi semua selesai, kita harus mengupload foto. Foto di sini yang diminta ukurannya itu JPEG, PDF dan ukurannya di bawah 150 KB. Teman-teman, yang saya ingat tekankan di sini kalau di atas 150 KB berarti otomatis dia menolak, dia tidak menerima dan harus fotonya diperkecil. Oke, setelah kita sudah mengisi, sudah terupload, sudah terisi, kita lanjut mengisi yang alamat tinggal. Teman-teman, alamat tinggal kita harus isi. Alamat tinggal di mana, kota asal kotanya, kode posnya, teleponnya. Setelah itu kita isi, kita mengupload KTP. Tujuan kita mengupload KTP supaya mereka bisa menyesuaikan data yang kita isi di atas. Terus KTP yang kita isi atau kita upload sama seperti saya tadi jelaskan bahwa ukuran JPEG dan ukuran minimal harus di bawah 150 KB. Oke, setelah kita sudah mengisi sudah sukses, kita turun ke bawah, lanjut ke anggotaan. Misalnya kita masuk dalam anggota mana? Papua atau Papua Barat. Kalau kita Papua Barat berarti isi Papua Barat, kalau Papua berarti isi Papua. Namanya terus anggota cabang. Misalnya kita cabang mana? Papua Barat cabang mana? Atau Sorong Selatan atau Sorong atau Manokwari, kita tinggal menyesuaikan dengan tempat kita tinggal bekerja. Setelah itu kita isi nomor STR-nya, nomor SIP, kalau tidak ada apa-apa tidak jadi masalah. Kita lanjutkan ke bawah saja. Kita lanjutkan ke pendidikan. Universitas mana? Setelah kita isi, kita lanjutkan penelitian jika ada. Jika ada kita isi, kalau tidak jadi masalah. Tahun masuk kita kuliah, tahun masuk dan tahun bulan. Di sini cuma minta kita punya tahun masuk dan bulannya. Setelah itu kita tinggal klik, tag, kita memilih. Setelah kita memilih bulannya juga, tahun lulusnya sama seperti di atas kita mengisi. Nomor ijazah di ijazah kita tuh di belakangnya tuh pasti ada tulis nomor ijazahnya. Itu kita isi di situ. Setelah kita isi, kita pilih file untuk mengupload ijazah. Seperti teman-teman saya bilang tadi bahwa ijazah juga dia berukuran JPEG dan berukuran di bawah 150 KB. Teman-teman kalau di atas 150 KB berarti dia otomatis menolak. Setelah itu kita turun ke bawah alamat kantor. Misalnya alamat kantor, kalau teman-teman punya alamat kantor di mana kita isi kabupaten, itu status pegawai di sini kita harus lihat bahwa kita status pegawai apa. Misalnya kalau kita pegawai negeri, kita isi PNS. Kalau bukan pegawai negeri, non PNS. Ada sini tulisannya PNS, non PNS. Berarti kalau kita non PNS berarti kita isi. Kalau PNS berarti kita isi PNS. Itu. Kita lanjut jabatan sebagai di tempat kerja kita jabatannya apa. Kalau tidak jabatan atau dikosongkan saja. Nomor telepon dan terakhir yang di sini email. Email yang kita pakai adalah email yang aktif yang kita pakai di smartphone atau handphone Anda atau Android Anda kita pakai. Setelah kita isi email di atas, kita harus diminta ulangi email. Berarti email di atas ini kita isi di bawah.
Setelah itu kita isi email di bawah. Kita yakinkan bahwa data kami sudah betul. Setelah itu kami sebelum daftarkan kami cross check kembali. Mulai dari awal apa data-data apa yang belum terisi kami isi dulu baik-baik semua. Setelah kami yakin sudah semua terisi baru kita tekan daftarkan. Setelah kita daftar nanti akan muncul di situ ada email masuk, kita cek di emailnya bahwa terima kasih data Anda telah terdaftar, mohon diverifikasi. Verifikasi itu oleh DPC setempat. Misalnya kami di Sorong Selatan ya pengurus DPC yang harus koordinasi dengan DPW, dan DPW koordinasi ke tingkat DPP untuk provinsi, dan kita mendapat verifikasi dan kita mendapat nomor anggota Patelki yang disingkat dengan NAK. Oke guys, jadi itu tadi video tutorial dari saya sedikit tentang bagaimana cara pendaftaran anggota baru dalam website SIMKA. Kalau masih ada yang kurang mengerti dan kurang memahami, tolong tinggalkan komentar di bawah, komentar yang positif, dan like, komen. Jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman sekalian supaya mereka bisa tahu cara bagaimana mendaftar sebagai anggota Patelki di website SIMKA. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Peace out.